Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini kami kelompok 7 buat materi Baktedu. Nah, di sini ada di pojok kiri atas ada petunjuk. Nah, Baktedu, singkatan dari bakteri edukasi, adalah game interaktif yang dirancang untuk menyajikan pembelajaran bakteri secara menarik dan mendalam. Pemain dapat memilih dua metode pembelajaran, yaitu melalui teks atau video, yang masing-masing mencakup 3 bab utama. Nah, selanjutnya ada ini tanda X dulu. Nah, pada bagian utama ini kita masukkan nama dan masukkan asal sekolah. Nah, ketika sudah masukkan semuanya, kita klik start. Nah, pada bagian menu utama ini ada apa namanya? Materi berupa video dan ada materi berupa teks dan ada kuis. Nah, untuk materi berupa video akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Agus Mayase. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya ingin menjelaskan di tampilan ini sedikit ada tambahan di sini, ada menu information juga. Menu information ini digunakan untuk agar pengguna tahu apa-apa saja fungsi-fungsi menu ini, seperti tanda X dan gambaran video, buku, dan kuis itu. Di sini saya akan menjelaskan yang materi video terlebih dahulu. Ini tampilan materi video sehari-hari sebenarnya tidak cukup sulit simple. menemukan bakteri. Di sini Baik ada dulu tombol manusia, untuk bahkan terdapat unduh bakteri yang balik ke membantu menu awal. sistem Dan di pencernaan. sini ada tombol next untuk Bakteri ke merupakan materi-materi organisme video yang memiliki yang sel tunggal, selanjutnya itu. tidak memiliki Di sini membran inti atau pengguna persefalik bisa prokaryotik, serta menonton memiliki ukuran materi makroskopis. secara video. Artinya, diperlukan mikroskop Ketika untuk pengguna bisa sudah selesai melihatnya. mencermati materi Struktur video sel bakteri tergolong tentang sederhana pengertian jika bakteri, dibanding pengguna dengan bisa makhluk hidup melanjutkan lain. untuk Sebab mencermati bakteri tidak materi yang memiliki selanjutnya inti sel yang atau ada di nukleus, kerangka sel, next dan slide nih. Di sini juga sama seperti tampilan awal, cuma ada beberapa perubahan seperti karakter dan materi videonya. Atau fungsi tombol ini sama juga untuk kembali ke mitokondria materi dan yang pertama. kloroplas. Dan tombol ini sama untuk ke materi video yang selanjutnya. Di sini di sini saya dan teman-teman merancang hanya ada 3 materi. Ini baru materi kedua. Setelah itu next untuk materi yang terakhir. Materi terakhir dari segi tampilan sama, hanya beda di karakter. Untuk segi-segi tombol ini masih sama juga untuk kembali ke materi yang sebelumnya. Dan di sini ketika pengguna sudah selesai mencermati materi yang ketiga, mengklik yang ini kembali ke menu utama agar bisa pengguna memilih ke materi teks atau ingin mencermati yang materi pertama lagi. Sekian dari saya penjelasan di materi video. Saya kembalikan ke teman saya Nanda. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yang di mana saya akan menjelaskan yaitu materi yang berupa teks yang ada pada gambar buku. Jika pengguna mengklik icon ini akan melanjutkan ke slide bakteri. Yang pertama itu ada pengertian bakteri. Bakteri adalah mikroorganisme bersel tunggal yang termasuk dalam kelompok prokariota atau organisme yang tidak memiliki membran inti atau organel yang terikat membran. Dan di tampilan ini ada 2 tombol. Yang pertama ada tombol yang digunakan untuk kembali ke menu utama, dan ada tombol yang sama tapi digunakan untuk menuju ke slide selanjutnya. Nah, untuk
slide ini berupa materi sama yaitu struktur dan fungsi bakteri. Nah, bakteri memiliki struktur yang sederhana tetapi efisien untuk menunjang kehidupannya. Struktur utamanya meliputi dinding sel, membran, plasma, sitoplasma, nukleus, ribosom, dan terkadang dilengkapi dengan struktur tambahan seperti flagel, pili, kapsul, atau endospora. Nah, di sini juga terdapat dua tombol yang sama untuk menuju ke materi sebelumnya dan tombol menuju ke materi selanjutnya. Nah, ini materi yang sama itu struktur dan fungsi bakteri. Dan di tampilan ini bedanya cuma ya, karakter dan sedikit beberapa materi yang tambahan dari materi sebelumnya. Yang dimana DNA bakteri berada di nukleus tanpa dilindungi membran inti, sementara plasmid yang juga ditemukan pada bakteri adalah DNA sirkular tambahan yang membawa gen khusus seperti resistansi antibiotik. Struktur tambahan seperti flagel digunakan untuk pergerakan, pili untuk menempel atau transfer genetik, dan kapsul untuk perlindungan dari sistem imun. Di sini juga terdapat dua tombol untuk kembali ke materi sebelumnya dan melanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, ini untuk materi selanjutnya ada ciri-ciri dan struktur bakteri. Bakteri memiliki sejumlah ciri khas yang membedakannya dari organisme lain. Secara umum, bakteri adalah organisme uniseluler dan prokariota yang berarti tidak memiliki membran inti, sehingga DNA-nya bebas di dalam sitoplasma. Di sini juga terdapat tombol yang digunakan untuk menuju ke slide sebelumnya, dan ada tombol untuk menuju ke next slide. Nah, di sini lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu ciri-ciri dan struktur bakteri. Struktur bakteri terdiri dari beberapa bagian utama, dinding sel yang melindungi bakteri dan memberikan bentuknya terbuat dari peptidoglikan. Pada bakteri gram positif, dinding sel ini lebih tebal dibandingkan gram negatif yang memiliki lapisan membran luar tambahan. Untuk tampilan sama ada dua tombol yang untuk materi sebelumnya dan menuju ke next slide. Ini materi yang sama yaitu ciri-ciri dan struktur bakteri. DNA bakteri terletak di nukleoid area sitoplasma tanpa membran inti, yang bertanggung jawab atas pengendalian aktivitas dan reproduksi sel. Untuk tombol sama ada dua. Dan selanjutnya ada tampilan kuis yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Bagus suaranya, Gus. Baik, di sini saya akan menjelaskan tampilan kuis. Ketika pengguna sudah mempelajari kedua materi berupa video atau teks, mereka bisa mencoba kuis tersebut. Ketika pengguna mengklik kuis, maka akan dialihkan ke tampilan level-levelan kuis. Di sini ada information juga. Information ini yaitu cara petunjuk menggunakan kuis itu. Di sini saya akan menjelaskan dari kuis yang level 1. Level 1 ini berupa pilihan ganda.
cara kita menjawab yaitu seperti ABC, dan D itu. Jadi, tombol ini digunakan untuk ini kembali ke pilihan level, yang ini untuk next kita menjawab. Terus yang kedua, nah, ini ada 5 pilihan soal. Kalau pengguna sudah menjawab di 5 soal, maka akan mengklik ini untuk mengetahui benar dan salahnya jawaban dari pengguna. Setelah itu klik continue. Ini kelihatan pengguna itu mendapatkan skor berapa dan hasil apa itu. Nah, di sini jawabannya hanya benar 2, maka punya 22% gitu. Hasil skornya 70% gitu. Dan ini belum berhasil semuanya. Nah, ini review quiz. Lihat jawaban. Sini ada jawaban yang benar mana. Sudah kelihatan. Benar. Ini adalah yang benar. Ini juga yang benar. Yang benar. Di sini kuis yang kedua sama juga, yaitu kuis pilihan ganda tapi dengan materinya yang beda. Ini ada 5 kuis juga. Cara menjawabnya hampir sama dengan kuis yang pertama. Nah, kalau udah selesai tinggal bukan tol, ini gagal gitu. Ini untuk kembali ke awal. Oke. Di sini kuis yang nomor 3 yaitu drag and drop. Oke. Drag and drop. Pengguna bisa mengedrag. Ini ada beberapa pilihan jawaban. Ini kalau pengguna sudah yakin dengan jawaban mereka, bisa mengklik nih untuk mengecek jawaban benar atau salah. Jadi jika jawabannya salah, maka poinnya akan 0. Ini sudah keluar hasil, kita klik ini. Next. Itu aja yang di fitur quiz. Ada beberapa pilihan level dengan tingkatan materi yang 1 dan 2 ini beda tingkatan aja, tapi sistem kuisnya sama. Yang 3 ini baru sistem kuisnya udah di tahap agak rumit, drag and drop itu. Sekian penjelasan saya di kuis. Saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih dari Agus dan Rangga. Di sini dari kelompok 7 hanya memberikan dan mengerjakan tugas UAS yang terakhir, yaitu buat tentang Baktedu. Terima kasih atas perhatiannya. Di sini kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.